Bernyanyilah dengan senang, Alleluia. Sang Kristus bangkit dan menang, Alleluia. Nyanyikan Alleluia. Dialah sang kehidupan, Alleluia. Pahlawan tak terkalahkan, Alleluia. Nyanyikan Alleluia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, pada hari Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja memberikan hormat dan bakti secara khusus akan kerahiman Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Sadar akan kelemahan dan dosa-dosa kita, maka marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita hening sejenak. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat
dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
karena baiklah Dia. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda dan mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, beberapa hal yang patut kita catat. Pertama, Yesus masuk ke dalam rumah memberi salam. "Damai bagi kamu." Salam ini hendaknya juga menjadi salam orang Kristen. Jika kita pergi ke rumah orang, jika kita ingin memasuki rumah orang, berilah salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Yang kedua, hari ini kita juga mengenang kerahiman ilahi. Karena itu juga dari rumah kita, dari tempat kediaman kita, kita memohon kerahiman Tuhan. Allah yang Maha Rahim memberikan damai dan berkat bagi keluarga-keluarga kita. Satu hal yang sering saya pertanyakan kepada umat dalam misa di gereja ialah, berapa kali Yesus menampakkan diri dan tercatat dalam kitab suci? Para suster, ada yang tahu? Mungkin lupa. Tetapi baik, pertama, pagi-pagi buta kepada Maria Magdalena. Yang berikut kepada para penjaga kebun. Yang berikut dalam perjalanan ke Emmaus, percakapan yang begitu asik. Sambil menjaga jarak, mereka bercakap-cakap dalam perjalanan itu. Pada akhirnya, mereka mengenal Yesus waktu membagi-bagi roti. Berikut yang kita dengar dalam Injil hari ini. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Thomas tidak ada bersama mereka. Yang lain dicatat di tepi danau Galilea, ketika para rasul dikepalai oleh Petrus sedang mencari ikan. Yesus di darat sedang membakar roti dan bakar ikan. Yang lain yang kita dengar dari Injil hari ini dikatakan 8 hari kemudian mereka berkumpul di rumah itu dengan pintu-pintu terkunci. Sama dengan Anda yang di rumah. Di rumahmu dikunci. Hanya bedanya para rasul berkumpul di rumah karena takut pada orang Yahudi, takut pada manusia yang kelihatan. Sementara Anda tinggal di rumah, takut pada virus yang tidak kelihatan. Ini lebih berbahaya.
Musuh yang kelihatan dapat kita halau, dapat kita menyembunyikan diri, kita tahu di mana dia ada. Tetapi yang tidak kelihatan jauh lebih berbahaya. Jadi Anda mengunci pintu, tetapi Yesus masuk ke rumahmu dan memberi salam kepada Anda di rumah-rumah, di dalam keluarga kita. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah seperti yang kita dengar dari bacaan pertama. Mereka membagi-bagi makanan, membagi roti dari rumah ke rumah. Tetapi hari ini kita tidak bisa melakukan. Tetapi membagi roti dikatakan dengan sukacita. Merayakan Ekaristi dari rumah haruslah kita merayakan seperti para rasul, dengan sukacita. Karena Tuhan selalu datang. Allah yang Maha Rahim yang kita kenangkan hari ini, Tuhan yang kita imani akan selalu datang ke dalam rumah keluarga-keluarga kita dan membawa damai. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Sekarang saudara-saudari, marilah kita berdiri dan bersama-sama menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa yang mengutus putranya, demi keselamatan dan damai sejahtera bagi kita. Bagi umat kita, semoga Allah Bapa mendorong umat kita agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Pasca Kristus kepada dunia yang mendambakan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa yang sedang membangun, semoga kemenangan Kristus Putra Bapa atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga merasa tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan pesimistis, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang putus asa dan pesimistis, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar sanggup tak henti-hentinya mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan putranya dimanapun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk mohon perlindungan Tuhan bagi keluarga Andreas, Maria Christina, dan anak-anak Yonatan, Yosua, dan Nathanael. Mohon kesembuhan untuk Bapak Sintunata dan Ibu Erni. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita juga berdoa untuk kedamaian arwah Bapak Antonius Sutikno Subandi yang dipanggil Tuhan seribu hari yang lalu, Oma Andriana Helena yang meninggal 40 hari yang lalu, almarhum Boy Raharja supaya segera dibebaskan dari api penyucian dan diterima di rumah Bapa di surga. Untuk kedamaian arwah Doli Lunardi yang meninggal 7 hari yang lalu, mohon istirahat kekal untuk Bapak Ali Santoso, Bapak Moleng Wijaya, Ibu Kwo Indrawati dan Arif Wijaya. Mohon kebahagiaan kekal bagi Ibu Clara Mijaruma yang dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Untuk sukacita kekal bagi Bapak Yanto S. Karyadi. Untuk istirahat kekal Bapak Lodevikus Kismiarto. Mohon kerahiman Tuhan bagi Bapak Bobby Viharja. Mohon istirahat kekal untuk Maximilianus Gregorius, Maria Cecilia, Elizabeth Pungut Purwati, Laurentius Pravian, Laurencia Safira, Opa Beli, Johan Varoka, Chun Hian, Agustinus Gatot, Paulus Burhan, dan Ibu Cendrawati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari umat paroki, saya ingin mengajak Anda untuk mohon doa secara khusus bagi kedamaian kekal Bapak Genesius, Bapak dari Romo Dewanto yang telah dipanggil kemarin sore. Semoga Tuhan yang maha murah mengampuni dan menerimanya di sisi Tuhan yang maha baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Rahim, putramu telah bangkit. Semoga kerukunan dan kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup orang-orang Kristen. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan karya manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan karya manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang maha dosa dunia, dengan wafat yang menghancurkan kematian, dengan bangkit yang memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah.
bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, terutama yang kami kenangkan dalam perayaan ini, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Mari saudara, tak berdiri dan tak persatukan semua doa, permohonan dan harapan kita dengan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga perpaduan dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan segala dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa mohon perlindungan Allah yang Maha Rahim dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami. Lihatlah dan tataplah dengan kasih-Mu akan warga dan umat manusia di muka bumi ini dalam menghadapi dan mengatasi wabah virus ini. Lindungilah dan peliharalah umat-Mu di muka bumi ini dan di seluruh keuskupan di Indonesia dan juga Keuskupan Agung Jakarta. Anugerahkanlah kesembuhan bagi yang sakit dan berikanlah istirahat bagi yang telah meninggal. Berikanlah berkat dan rahmat-Mu bagi para medis, para dokter, perawat, dan para petugas dan yang melakukan penelitian di bidang kesehatan. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga. Tuntunlah kami dengan roh kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk menuntun umat-Mu semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Maka marilah kita mohon dengan perantaraan Santa Perawan Maria, doa bagi umat manusia. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Regina Caeli letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit secur dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, melalui Yesus Putra-Mu yang telah membangkit jaya dan membawa damai bagi umat manusia. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup dan hadir selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.